Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meli Agustina dengan NPM 2211021039. Saya dari kelas Ekonomi Perdagangan Internasional, kelas B, yang diampu oleh Ibu Resa Mondana Putri, SEMSI, dan juga Bapak Dr. Heru Wahyudi, SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional, kemudian teori-teori perdagangan internasional, dan juga kebijakan perdagangan internasional. Baik, langsung saja. Perdagangan internasional merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa yang melibatkan dua negara atau lebih, di mana perdagangan internasional ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut yang tidak mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri tersebut. Perdagangan internasional ini dapat berlaku secara bilateral, di mana perdagangan melibatkan dua negara, contohnya seperti Indonesia dan Jepang, dan juga dapat berlaku secara perdagangan multilateral, di mana perdagangan ini melibatkan lebih dari dua negara. Contohnya seperti Organisasi Perdagangan atau WTO, World Trade Organization. Kemudian perdagangan internasional ini muncul karena adanya perbedaan sumber daya, di mana setiap negara tidak memiliki akses yang sama atau tidak memiliki akses yang sama ke dalam sumber daya atau tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang. Misalkan Indonesia memiliki sumber daya yang tinggi seperti misalnya kelapa sawit dan karet, sedangkan untuk Jepang lebih unggul ke dalam hal teknologi. Yang kedua, adanya spesialisasi dan keunggulan komparatif, di mana negara-negara ini memilih menspesialisasikan diri untuk memproduksi barang yang memiliki nilai efisiensi tinggi dengan harga yang relatif rendah. Faktor selanjutnya adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, di mana masyarakat akan mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih murah dengan melakukan impor. Kemudian, perdagangan internasional ini terjadi tidak lepas dari adanya globalisasi dan integrasi ekonomi, di mana globalisasi ini berperan dalam pertukaran ide, pertukaran teknologi yang semakin berkembang pesat, dan pertukaran komunikasi yang berlangsung secara cepat dan mudah. Dan di perdagangan internasional ini memiliki beberapa asumsi dasar. Yang pertama ada neutrality of money, di mana uang tidak berpengaruh terhadap harga relatif. Yang kedua, faktor produksi di setiap negara dianggap sama. Kemudian yang selanjutnya, faktor produksi tidak dapat dipindahkan. Kemudian yang selanjutnya, asumsinya memiliki teknologi yang sama. Kemudian tidak adanya batas termasuk dalam biaya transportasi dan komunikasi, serta pendistribusian pendapatan dianggap sebagai suatu given yang tetap. Nah, perdagangan internasional ini juga memiliki pengaruh terhadap negara yang melakukannya. Nah, pengaruh ini dapat dilihat dari aspek makro, dan aspek mikro. Untuk melihat dari aspek makro, kita bisa melihat dari aspek supply dan demand, dan juga bisa dilihat dari sisi pendapatan nasional. Nah, jika kita melihat dari supply dan demand, ini menyatakan keseimbangan ekonomi itu akan terjadi ketika jumlah permintaan dan jumlah penawaran dalam posisi yang sama, di mana yang berperan penting dalam supply dan demand ini adalah ekspor dan impor. Ekspor sebagai demand dan impor sebagai supply. Nah, untuk melihat dari sisi pendapatan nasional, memiliki urutan sistematis sebagai agregat expenditure atau Y atau GNP sama dengan konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan
net ekspor. Net ekspor ini merupakan pengurangan antara ekspor dengan impor. Nah, dari sisi ini kita bisa melihat pada sisi neraca pembayaran. Ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka akan terjadi surplus pada neraca pembayaran, di mana hal ini akan meningkatkan income atau pendapatan, dan yang pada akhirnya akan meningkatkan juga terhadap gross national product-nya. Kemudian, apabila ekspor lebih kecil daripada impor atau kurang dari 0, maka yang terjadi dalam neraca pembayaran suatu negara adalah defisit. Di mana defisit ini akan menurunkan tingkat pendapatan dan juga akan menurunkan gross national product. Nah, jika dilihat dari sisi mikro, suatu perusahaan ini pasti membutuhkan input untuk melakukan produksi, di mana input ini diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Input ini dipengaruhi oleh harga dan juga kuantitas, di mana harga dan kuantitas ini tergantung kepada fluktuasi kurs valuta asingnya. Kemudian dalam hal pendistribusian juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang ditentukan oleh harga dan juga kuantitas. Harga dan kuantitas ini juga dipengaruhi oleh fluktuasi dari kurs valuta asing. Nah, untuk melihat posisi keuntungannya dapat dilihat dari total penerimaan setelah dikurangi dengan total biaya. Di sini berarti keuangan internasional berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, dalam perdagangan internasional ini dikenal dengan teori-teorinya. Ada teori modern dan juga teori klasik. Nah, teori klasik ini biasanya disampaikan oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Untuk teori yang pertama dari teori klasik disampaikan oleh Adam Smith, yakni teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut ini disampaikan pada tahun 1776, di mana teori ini mengemukakan bahwa suatu negara bisa melakukan perdagangan internasional ketika kedua negara tersebut memiliki keunggulan absolut di masing-masing negara. Yang kedua ada teori dari David Ricardo, yaitu teori keunggulan komparatif, yang dikemukakan pada tahun 1876, di mana teori ini mengemukakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional tanpa harus memiliki keunggulan absolut, tetapi negara tersebut menspesialisasikan diri untuk memproduksi barang atau jasa dengan harga yang relatif rendah untuk mengekspor ke negara lain yang memiliki keunggulan absolut yang lain, keunggulan komparatif yang lain. Nah, kemudian untuk teori modern yang terkenal ada teori dari Hacker-Ohlin, di mana teori ini menggunakan asumsi opportunity cost, di mana negara akan mengekspor faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal, dan negara akan mengimpor faktor produksi yang langka. Nah, kemudian ada teori siklus daur hidup, di mana teori ini mengungkapkan barang yang diproduksi oleh negara maju suatu saat akan diproduksi juga ke dalam di negara berkembang dengan semakin berkembangnya teknologi dan juga informasi. Nah, untuk dampak secara keseluruhan dari perdagangan internasional, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Yang pertama yakni dampak positif dari perdagangan internasional, ini adanya peningkatan efisiensi dan juga produktivitas, di mana dengan adanya spesialisasi, negara dapat meningkatkan efisiensi produksi mereka dan menghasilkan lebih banyak barang dengan sumber daya yang ada. Untuk dampak positif yang kedua yakni akses ke produk dan teknologi baru, di mana dengan adanya kegiatan impor
negara dapat memperoleh teknologi yang baru dan dapat menghasilkan barangnya sendiri dengan mempercepat inovasi dan akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dengan perdagangan internasional akan ada kesempatan kerja yang akan memperluas pasar bagi produsen dalam negeri yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk dampak negatif dari perdagangan internasional sendiri, yakni adanya ketergantungan impor, di mana negara menjadi terlalu bergantung terhadap negara lain yang akan membahayakan ekonomi ketika ada gangguan dalam rantai pasokan global. Selanjutnya, ada persaingan yang tidak sempurna, di mana perusahaan dalam negeri yang kurang efisien mungkin tidak mampu bersaing dengan produk-produk yang lebih murah, yang dapat menyebabkan kebangkrutan dan banyaknya pengangguran. Kemudian adanya eksploitasi sumber daya yang berlebihan oleh negara-negara berkembang, di mana ketika negara-negara berkembang ini ingin bersaing, mereka mengeksploitasi sumber dayanya dan akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional ini dimaksudkan untuk pemerintah mempengaruhi volume dan jenis perdagangan yang dilakukan, di mana dalam hal ini pemerintah juga melindungi produksi dalam negeri dengan adanya kebijakan-kebijakan ini. Kebijakan-kebijakan ini dibagi menjadi kebijakan proteksionisme dan kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan proteksionisme ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi produksi di dalam negeri. Dengan membatasi impor yang akan mendorong produk lokal ikut bersaing ke dalam pasar perdagangan internasional. Instrumen dari kebijakan proteksionisme sendiri terdiri dari tarif, di mana tarif ini merupakan biaya atau pajak yang dikenakan dari barang yang diimpor. Kemudian ada kuota ini berkaitan dengan impor, di mana ketika ingin mengimpor suatu produk dibatasi dengan batas tertentu dan dalam periode tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada subsidi pemerintah, di mana dalam hal subsidi ini pemerintah mendukung secara finansial kepada produsen dalam negeri untuk melakukan kegiatan ekspor untuk meningkatkan kompetitif di pasar internasional. Kemudian ada kebijakan regulasi teknis dan non-tarif, di mana kebijakan ini menerapkan kebijakan yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, keuntungan dari adanya kebijakan proteksionisme ini dapat melindungi industri baru dalam negeri yang sedang berkembang, dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan melindungi lapangan pekerjaan di sektor-sektor strategis, dan juga dapat mengurangi ketergantungan impor terhadap negara lain. Namun, ada juga kerugian dari kebijakan proteksionisme ini, contohnya seperti akan mengurangi efisiensi ekonomi dan mencegah persaingan, akan meningkatkan harga barang domestik lebih tinggi karena kurangnya pilihan dan kompetisi. Serta adanya kebijakan proteksionisme ini akan memancing adanya perang dagang antar negara yang juga membalas tindakan proteksionisme tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada kebijakan perdagangan bebas, di mana kebijakan perdagangan bebas ini akan menghapuskan kuota dan tarif yang sebelumnya berlaku. Nah, instrumen dari perdagangan bebas ini terdiri dari perjanjian perdagangan bebas atau free trade area, di mana kesepakatan ini terjadi antar dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan di antara mereka.
Contohnya seperti yang terjadi di ASEAN, adanya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, dan adanya NAFTA yang terjadi antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Instrumen selanjutnya yakni penghapusan tarif, di mana negara-negara akan menghapuskan tarif atau mengurangi tarif terhadap barang yang mereka impor untuk mendorong pertukaran barang dan jasa. Nah, selanjutnya instrumennya dari perdagangan bebas adanya Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, di mana WTO ini berfungsi untuk menerapkan aturan dan mengawasi perdagangan bebas di tingkat global, di mana negara-negara anggota akan berkomitmen untuk mengikuti aturan yang telah disepakati guna untuk memastikan terjadinya perdagangan internasional yang adil dan terbuka. Nah, keuntungan dari kebijakan perdagangan bebas ini akan mendorong efisiensi dan produktivitas karena terdapat variasi dan pilihan serta negara-negara akan berproduksi sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing. Dan juga keuntungannya memperluas pasar produksi bagi produsen domestik dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Namun, ada kerugian dari kebijakan perdagangan bebas itu sendiri. Yang pertama, dapat mengabaikan deindustrialisasi di negara-negara yang tidak kompetitif. Kemudian dapat menyebabkan ketergantungan yang besar pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut. Dan yang terakhir, dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang. Nah, dari kebijakan perdagangan internasional, saya mengambil studi kasus dari adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina yang terjadi pada tahun 2018, di mana perang dagang ini dilatar belakangi karena Amerika Serikat ini merasa setelah adanya defisit dalam neraca mereka, mereka merasa bahwa mereka melakukan impor berlebihan terhadap barang dan jasa dari Cina. Kerugian ini atau defisit dari Amerika Serikat itu mencapai 370 miliar dolar, di mana Presiden Donald Trump ini menuduh bahwa Cina ini melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti manipulasi mata uang, pencurian kekayaan intelektual, dan juga serta subsidi pasar yang mendistorsi pasar. Motif utama dari perang dagang ini terjadi karena adanya proteksi industri domestik, di mana Trump ingin melindungi industri manufaktur di Amerika Serikat, khususnya sektor baja dan aluminium, yang dianggap kalah bersaing dengan produk dari Cina. Dan Trump ini menganggap bahwa Cina ini melakukan pencurian kekayaan intelektual seperti hak paten, rahasia dagang, dan teknologi perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Dan yang terakhir, motifnya ada reformasi sistem perdagangan internasional, di mana Amerika Serikat merasa bahwa WTO tidak berhasil dalam menghadapi perilaku perdagangan yang tidak adil yang dilakukan oleh Cina terhadap Amerika Serikat. Dampak dari perang dagang ini, yang pertama dampak pada Amerika Serikat itu sendiri, terjadi kenaikan harga barang, di mana tarif impor ini menyebabkan harga produk dari Cina yang dijual di Amerika Serikat mengalami kenaikan. Kemudian dampak di pertanian Amerika Serikat, ketika Cina melakukan impor barang pertanian dari Amerika Serikat, Cina memberlakukan tarif pada impor tersebut, dan para petani di Amerika Serikat kehilangan pasar ekspor utama mereka karena adanya kebijakan tarif. Sehingga pemerintah Amerika Serikat merespon dengan memberikan subsidi kepada petani, tapi sama saja tidak memberikan efek yang signifikan sehingga petani di Amerika Serikat banyak mengalami kesulitan finansial.
Kemudian dampak selanjutnya, ketidakpastian di pasar saham, di mana konflik yang berkepanjangan ini meningkatkan volatilitas di pasar saham global. Dengan investor khawatir dampak jangka panjang dari perang ini terhadap perekonomian global. Nah, dampak perang dagang ini terhadap Cina sendiri, adanya penurunan ekspor ke Amerika Serikat. Dengan tarif yang ditekankan Amerika Serikat, membuat produk-produk di Cina ini di Cina ini lebih mahal dan akhirnya mengurangi permintaan. Kemudian dampaknya di Cina, ekonomi Cina juga melemah karena walaupun Cina merupakan negara besar, Cina juga masih bergantung pada perdagangan internasional, terutama dengan Amerika Serikat. Dengan adanya penurunan ekspor dari Cina ke Amerika Serikat, itu membuat lambatnya pertumbuhan ekonomi di Cina dengan tingkat pertumbuhan PDB di Cina itu turun selama beberapa tahun terakhir. Dan dampak dari perang dagang Cina dengan Amerika Serikat ini terhadap global, yang pertama ada gangguan rantai pasokan global, di mana karena Cina ini merupakan adalah salah satu pusat manufaktur global, banyak perusahaan multinasional yang terkena dampak dari adanya tarif ekspor. Tarif impor, di mana perusahaan-perusahaan seperti teknologi Apple itu akan memiliki banyak rantai pasokan di Cina yang menghadapi peningkatan biaya produksi kekurang, namun permintaannya menurun dan berimbas pada harga yang lebih mahal. Kemudian penurunan perdagangan global, di mana perang dagang ini memperlambat perdagangan global secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan proteksionisme ini tidak selalu bagus atau tidak selalu efektif untuk diterapkan. Meskipun motif utamanya untuk melindungi industri dalam negeri, namun justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global sendiri. Baik, sekian itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.